Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kalkulus lagi. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengali Lagrange. Kita perhatikan contoh berikut. Oke, ini contohnya. Contoh saat dengan metode Lagrange, tentukan panjang, lebar, dan tinggi sebuah kotak tanpa tutup yang memiliki volume tertentu sedemikian hingga luas permukaannya minimum ya. Jadi luas permukaan kotak beratnya kertas ataupun bahan yang digunakan untuk membuat kotak tanpa tutup, sehingga luas permukaan dari kotak tersebut minimum ya. Oke, kita menggunakan metode Lagrange. Misalkan panjang, lebar, dan tinggi serta volume dan permukaan adalah ini P, L, dan T serta V dan A ya. Jadi panjangnya P kecil, lebar L, kemudian tingginya T, kemudian volumenya V, kemudian yang terakhir luas permukaannya adalah A. Tentu saja masing-masing ini nilainya positif ya, tidak nol ataupun negatif ya. Sehingga kita memiliki luas permukaan karena tanpa tutup, maka ini sama dengan P kali L, bukan 2 ya. Kemudian ditambah 2 PT tambah 2 LT. Dan volumenya jelas P kali L kali T. Nah, kita di sini nanti akan meminimalkan A yang merupakan fungsi dari P, L, dan T ini yang sama dengan sekian tadi, dengan kendala V sama dengan PLT. Ini jadi kendalanya, volumenya. Atau kalau kita rubah, ini menjadi P kali L kali T dikurangi V sama dengan 0. Sehingga didapatkan fungsi Lagrange-nya L sama dengan nih, PL plus 2 PT plus 2 LT plus lambda dikali PLT min V. Nah, ini sebagai kalau dulu itu GXY nya ya, ini yang sama dengan 0, sehingga fungsi Lagrange ini kalau ini sama dengan 0, maka tidak merubah esensi dari luasan tadi ya, luasan yang diminta. Kemudian dari L tadi kita bisa menurunkan secara parsial. Kalau kita turunkan L terhadap P, maka ini menjadi, ini L saja, ini bukan 1 ya, ini L tambah 2T tambah lambda LT. Kita lihat ini kalau diturunkan menjadi L saja, kalau kita turunkan terhadap P, kemudian ini 2T ya, kalau diturunkan terhadap P, ini 0 hilang, dan yang sana adalah lambda kali LT ya. Jadi kalau turunkan terhadap P, ini disama dengankan 0. Kemudian kita turunkan terhadap L, maka akan menjadi P plus 2T plus lambda PT. Ini juga kita sama dengankan 0. Nanti seperti biasa, ini kalau kita lihat sekilas, jadi ini setara ya, L sama P nya setara, ini sama-sama 2T, ini lambda L kali T, ini lambda P kali T. Nanti jelas akan kita dapatkan P nya sama dengan L nantinya. Kemudian kita turunkan terhadap T. Nanti di sini kalau turunkan terhadap T ini sama dengan 0. Ini turunkan terhadap T sama dengan 2P, yang sana 2L ditambah lambda kali PL. Ini juga kita sama dengankan 0. Dan yang terakhir, ini kita turunkan terhadap lambda, maka akan menjadi PLT min V sama dengan 0. Jadi ini sudah otomatis merupakan kendala yang diminta ya. Jadi hanya menurunkan satu kali. Nah, tadi sudah disampaikan dari persamaan 1 dan 2, nilai P sama dengan L ya. Nanti silakan dibuktikan sendiri. Kemudian dari persamaan 3 kita dapatkan 2P plus 2P plus lambda P kuadrat. Dari mana ini? Ini kita rubah
L nya sama dengan P atau P nya sama dengan L ya. Dari persamaan 3 ini L nya saya ganti P, ini jadi 2P, yang sana P kuadrat gitu ya. Nih 2P plus 2P tambah lambda P kuadrat, ini sama dengan kan 0, sehingga nanti ini 4P plus lambda P kuadrat sama dengan 0. Kita keluarkan P nya, kita faktorkan 4P plus 4 plus lambda P sama dengan 0. Ini P nya tidak mungkin 0, tadi sudah disampaikan bahwa nilai P, LT dan yang lainnya itu tidak 0 ataupun negatif, jadi selalu positif ya. Kemudian kita dapatkan lambdanya sama dengan min 4 per P. Nah, lambda min sama dengan min 4 per P ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua, menjadi tadinya P plus 2T plus lambda PT sama dengan 0. Kita masukkan P nya kita masukkan lambdanya 4 min 4 per P ya. Nanti di sini akan menjadi P min 2T, karena ini menjadi min T, min 4T min 4T tambah 2T sama dengan min 2T ya. P min 2T sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan T nya tingginya sama dengan P per 2 atau setengah P. Kemudian kita sudah mendapatkan T sama dengan P per 2. Nah, dari persamaan yang keempat, kita lihat dulu persamaan yang keempat, yaitu PLT min V sama dengan 0. Karena tadi P nya sama dengan L, maka ini jadi P kuadrat kali T ya. P kuadrat kali T, maka ini kalau kita bunda ruas, T nya sama dengan V per P kuadrat. Nah, dari persamaan 4 kita punya T sama dengan V per P kuadrat. Kita masukkan T nya sama dengan P per 2 dari sini, ini menjadi P per 2 sama dengan V per P kuadrat, sehingga P pangkat 3 sama dengan 2V ya. Ini kalau kita kali silang, P pangkat 3 sama dengan 2V. Artinya apa? P nya sama dengan akar pangkat 3 dari 2V, yang mana L nya juga sama dengan akar pangkat 3 dari 2V, sehingga T nya yang tadi merupakan sama dengan setengah P atau P per 2 ya, tinggal kita bagi 2 saja. Akar pangkat 3 dari 2V per 2. Artinya apa? Artinya kotak tahan tempat tutup dengan volume V, yaitu volume tertentu, maka kita akan memiliki luas permukaan minimum ya, luas permukaan minimum jika alasnya berbentuk persegi, yaitu P nya sama dengan L, tadi sudah kita dapatkan P nya sama dengan L, dan tingginya merupakan setengah dari sisi alas tadi, setengah dari P nya tadi, dimana P nya sama dengan L sama dengan akar pangkat 3 per 2V, dan T nya berarti setengahnya dari yang P ini ya. Jadi kalau misalkan akan diketahui atau misalkan akan diminta dengan V tertentu, misalkan V nya 4 misalkan, kita tinggal masukkan ke sini agar volumenya sama dengan 4 satuan volume, maka ini jadi akar pangkat 3 dari 8. Artinya P nya sama dengan 2, L nya juga sama dengan 2, nanti T nya sama dengan 1 ya. Itu kalau kita menggunakan pengali Lagrange ya. Berbeda kalau kita menggunakan turunan parsial sampai ordo 2 ya. Nanti pengerjaannya seperti ini. Silakan bisa kita bisa merubahnya menjadi, ini kita turunkan parsial satu kali FP, kemudian FL, kemudian kita turunkan secara parsial di ordo kedua ya. FPP ini di materi sebelumnya sudah pernah disampaikan caranya.
nanti FP diturunkan lagi terhadap P, kemudian FPL dan FLP ini akan sama, yaitu sama dengan 1 nanti hasilnya. Kemudian FLL ini diturunkan 2 kali terhadap L. Kemudian nanti disamadengankan 0 dan seterusnya ya. Kemudian nanti kita cari diskriminannya. Jadi kalau menggunakan metode yang sebelumnya mencari diskriminan, nanti kita bandingkan juga FPP dengan apakah dia positif, kemudian apakah D-nya juga positif, baru kita tahu nilai maksimum atau minimumnya ya. Jadi dengan menggunakan metode Lagrange kita cukup menurunkannya 1 kali. Tapi kalau metode yang sebelumnya, metode yang biasa, kita harus menurunkan sampai 2 kali turunannya. Oke, itu saja contoh untuk metode Lagrange, yaitu dengan memberikan atau menambahkan lambda dikali dengan PLT min V yang mana sama dengan 0 ya. Jadi kita tinggal menambahkan ini pengali Lagrange, lambdanya tadi sudah ketemu dengan fungsi kendala yang ada. Itu saja. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.